Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur. Karena pada pagi hari ini berkali-kali melalui pujian kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Raja kami. Tuhan adalah Raja kami yang kudus. Tuhan adalah Raja kami yang berdaulat. Tuhan adalah Raja kami yang memiliki rencana di dalam kehidupan kami. Juga melalui lagu pengantar kebenaran firman Tuhan pada saat ini kami boleh mengingat bahwa mata Tuhan yang penuh kasih melihat kami, memperhatikan kami, dan mata Tuhan yang peduli kepada kami, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan biarlah kepada tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa ini, kami boleh belajar untuk mempercayakan hidup kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan siapkanlah hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri mempersiapkan hati kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Sehingga berita firman Tuhan yang diberitakan tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan boleh bekerja melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada minggu ini kita akan merayakan satu ibadah dengan nuansa Imlek. Jadi dekorasi Imlek masih ada, pakaian kita juga masih mencirikan suasana Imlek. Dan karenanya saya juga ingin mengatakan selamat tahun baru. Dan di tahun baru Imlek ini kita akan berbicara tentang keberuntungan. Dan tema kita pada hari ini adalah pemeliharaan Tuhan melampaui keberuntungan. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita membaca satu bagian kitab suci yang terambil dari Matius 6. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan sesuatu yang begitu dekat di dalam kehidupan kita. Jadi, pernahkah kita itu merasa khawatir akan masa depan?
Ada di antara kita yang merasa khawatir akan masa depan? Atau kita berpikir bahwa sepanjang hidup saya tidak pernah khawatir? Bapak Ibu sekalian, di sepanjang kehidupan kita bukan tidak pernah khawatir, di sepanjang kehidupan kita itu banyak kekhawatiran. Anak-anak pada waktu bertumbuh, mereka memiliki banyak kekhawatiran, ya. Kekhawatiran apakah mereka memiliki teman atau tidak memiliki teman, mereka akan bosan atau tidak bosan. Kalau mereka diajak pergi oleh orang tuanya, mereka juga seringkali khawatir. Kalau pergi nanti aku di situ ngapain gitu ya? Aku nanti bosan apa enggak? Orang tua cuma ngomong, ngobrol, kemudian anaknya itu bosan sendiri menunggu orang tuanya ngomong, ngobrol begitu ya. Kemudian apakah nanti aku di sekolah itu memiliki teman? Ketika mulai bertumbuh lebih besar, apakah peer group itu akan bisa menerimanya dengan baik? Atau apakah peer groupnya itu akan melakukan satu bullying kepada dia dan sebagainya? Dan anak-anak itu bertumbuh dengan kekhawatirannya. Ketika anak-anak itu bertumbuh di sekolah, mereka mulai khawatir dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan, dengan ujian yang diberikan. Kadang-kadang di dalam kekhawatirannya membuat strategi, nyontek, dan sebagainya, begitu ya. Jadi ada berbagai kekhawatiran yang penting kita itu bisa survive untuk bisa melewati berbagai tugas dari hari ke hari. Kemudian ketika bertumbuh lebih besar, ketika mulai memikirkan untuk berkeluarga, ketika sudah mulai lulus dari sekolah, mulai berpikir, karir apa yang bisa saya bangun? Pekerjaan apa, profesi apa yang saya geluti. Terkadang ketika kita membandingkan diri kita dengan teman-teman kita yang lain, wah teman-teman kita yang lain kok sudah ngejos gitu ya, prestasinya, karirnya, bisnisnya, sedangkan aku kok kayak kepancal-pancal begitu ya, kayak seakan-akan kita itu genjot sepeda balapan sama Rolls Royce kan begitu ya. Wah, kapan kita menangnya gitu, dan kita merasa khawatir dengan hidup ini. Kalau kita itu selalu ketinggalan, kita bukan menjadi yang terutama, lalu bagaimana dengan hidup ini? Kemudian sebagian di antara kita mungkin mulai khawatir, siapa yang nanti akan menjadi pasanganku begitu ya. Apakah aku ini akan mendapatkan pasangan yang tepat, yang pas, atau bahkan mungkin aku tidak mendapatkan pasangan di dalam perjalanan hidupku, dan aku itu merindukan, aku itu menginginkan, tetapi aku tidak mendapatkannya sampai sekarang. Tidak ada indikasi titik terang begitu ya, yang cemerlang dan kemudian mendekat kepada kita, dan kita mulai merasa khawatir dengan semuanya itu. Yang kemudian sudah mulai menjalani relasi, mulai memiliki satu kekhawatiran, apakah pasanganku ini adalah pasangan yang tepat, apakah pasanganku ini adalah pasangan yang baik, yang nanti kehubungan itu akan terus baik selama-lamanya, ataukah hubungan di dalam pernikahan yang aku bangun itu hanya merupakan hubungan yang baik, yang pada waktu awalnya saja, tetapi pada akhirnya itu akan berantakan seperti kebanyakan dari pasangan-pasangan yang lain, yang mungkin juga kita lihat di dalam keluarga kita. Apakah pernikahan itu akan bahagia? Dan kita juga mulai merasa khawatir dengan itu. Sebagian di antara kita mungkin juga mengalami satu kekhawatiran bahwa apakah usahaku ini bisa survive menghadapi masa-masa yang sulit ya? Apakah usahaku bisa berkembang? Apakah aku bisa membiayai kehidupan keluargaku, bisa membesarkan anak-anakku, bisa menyekolahkan, bisa mengkuliahkan anak-anakku? Dan sebagian dari kita mungkin merasa bahwa pergumulan bisnis itu juga tidak mudah, dan kita memiliki berbagai kekhawatiran dengan pekerjaan kita. Ada di antara kita yang sudah melewati masa-masa itu dan hidup dalam keadaan sejahtera, berkecukupan, tetapi kita memiliki kekhawatiran akan anak-anak kita, memiliki kekhawatiran akan kondisi cucu kita, memiliki kekhawatiran akan kondisi kesehatan kita, memiliki kekhawatiran tentang aku hidup ini sekarang ngapain gitu, pelongo, menunggu waktu, dan kemudian kita merasa bosan di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu semuanya ini untuk apa? Dan kita dipenuhi dengan berbagai-bagai kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Semalam pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya memiliki kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Khawatir apa? Khawatir untuk khotbah tentang jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya mengharapkan agar jemaat itu mengerti kebenaran firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan kemudian bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi saya khawatir nanti saya membawakannya terlalu jelimet, jemaat nggak mengerti, malah nanti bukan bertumbuh mencintai firman Tuhan, malah ngomel-ngomel, marah-marah, khotbah kok kayak begitu dan sebagainya begitu. Jadi saya memiliki kekhawatiran yang seperti itu. Dan di tengah-tengah berbagai kekhawatiran kita itu berharapnya apa? Berharap ada keberuntungan. Kita bahkan memiliki magical thinking gitu ya. Wah, suatu saat saya ketemu pangeran charming yang bling
begitu. Wah, kita itu berharap mendapat mujizat, kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa di dalam perusahaan kita, sehingga pintu-pintu itu terbuka dan usaha kita itu sukses. Kita itu mendapat kesempatan studi di Harvard, di Oxford dan sebagainya. Wah, kesempatan itu terbuka bagi kita, dan itu ada satu magical thinking, ada keberuntungan yang kita dapat. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan jikalau ada tangan keberuntungan, ya, tangan keberuntungan yang saudara tahu, wah, tangan itu membawa keberuntungan. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan dengan tangan itu? Saudara akan ikuti tangan itu, gitu. Kalau tangan itu menunjuk, kamu mesti memilih ini, saudara akan ikuti. Tangan itu adalah tangan yang membawa keberuntungan. Mungkin kita akan mengikuti tangan keberuntungan itu dan menjadikan tangan keberuntungan itu pegangan kita. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Coba bayangkan, jikalau Tuhan itu mengaruniai saya tangan keberuntungan. Semua orang yang nanti keluar salaman berjabatan tangan dengan saya pasti beruntung. Saudara nanti akan beramai-ramai, begitu kan ya, menantikan untuk saya ajak salaman. Karena kalau saya ajak salaman, ajak jabat tangan, saudara pasti beruntung. Coba bayangkan kalau tangan saya itu menunjuk sesuatu dan sesuatu itu saudara ikuti, saudara pasti beruntung. Saudara akan selalu menghubungi saya, saudara akan bertanya kepada saya, apakah ini membawa keuntungan atau tidak, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat kalau Tuhan itu mengaruniai saya tangan keberuntungan seperti itu, GKA Elion Satelit mungkin akan penuh beneran begitu ya. Penuh, orang akan berbondong-bondong dari berbagai tempat, orang akan datang. Karena apa? Karena menantikan tangan keberuntungan itu. Dan kita sering mendengar kata hoki itu. Bagaimana kita memandang hoki itu? Dan apa yang kita akan lakukan terhadapnya? Apakah hidup kita itu ditentukan oleh hoki, ataukah hidup kita itu ditentukan oleh yang lain? Apakah kehidupan kita ini merupakan satu realitas hidup, ya, satu pengalaman-pengalaman hidup yang random, acak? Semuanya itu bergantung kepada kebetulan demi kebetulan. Dan di tengah-tengah berbagai kebetulan seperti itu kita mengharapkan keberuntungan. Karena dari kebetulan-kebetulan itu ada yang membawa sial, tetapi di antara kebetulan-kebetulan itu juga ada yang membawa keuntungan. Apakah hidup kita itu bergantung kepada sesuatu yang tidak menentu seperti itu, sehingga kita bergantung kepada keberuntungan? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, mari kita kembali kepada Matius 5 ayat 25 hingga 34. Dan Matius 25 ayat 25 hingga 34 ini mengajarkan ajaran Yesus. Yang pertama adalah jangan khawatir, tetapi percayalah. Dan ajaran yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita berbicara tentang jangan khawatir dan percayalah, Matius 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak bergerak secara acak, secara random, secara semrawut, tanpa satu plan. Dan karenanya hidup kita itu bergantung kepada keberuntungan. Namun sebaliknya, hidup kita itu bergantung pada rencana kekal Allah dalam kerajaannya. Allah itu memiliki satu rencana. Allah memiliki satu plan di dalam kehidupan kita. Dan plan itu terkait, rencana itu terkait, bukan cuma rencana dalam kehidupan kita pribadi, tetapi dalam rencana besar Allah, di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, secara singkat itu, Tuhan itu memiliki rencana yang baik. Kita dilahirkan bukan secara kebetulan. Kita ditempatkan di situasi-situasi tertentu bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan yang khusus. Dan dengan tujuan yang khusus itu Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan baik yang dipersiapkan bagi kita. Jikalau kita membaca Efesus 2 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Allah itu telah menciptakan kita dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada pekerjaan baik. Bukan pekerjaan buruk, pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita masing-masing. Dan Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Nah, saudara, ketika berbicara tentang kerajaan Allah, mungkin bagi kita, ini apaan sih kerajaan Allah? Itu merupakan sesuatu yang abstrak.
sesuatu yang misterius, sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Mojopahit, kita pernah dengar. Kerajaan Joyoboyo, kerajaan Joyoboyo ada apa ya? Kerajaan-kerajaan di Indonesia, Sriwijaya, kita pernah dengar begitu ya. Kerajaan Inggris kita pernah dengar gitu. Kerajaan bisnis kita pernah dengar. Tetapi ketika berbicara tentang kerajaan Allah, ini apa-apaan? Kerajaan Allah begitu ya. Nah, kita akan belajar sedikit tentang apa sih kerajaan Allah dan apa sih rencana kerajaan Allah yang disediakan bagi kita. Berbicara tentang kerajaan Allah, mari kita sedikit melihat Daniel yang kedua. Sebagian di antara kita sudah pernah ikut sekolah minggu kan ya? Saya ingin survei sedikit. Siapa yang pernah ikut sekolah minggu? Coba angkat tangan. Wah, lumayan banyak. Jadi saya tidak perlu mengulang cerita tentang Daniel yang kedua ini. Tetapi di Daniel kedua ini secara singkat itu seperti ini. Ada seorang raja, Nebukadnezar ya. Dia itu peduli dengan kerajaannya Babylon dan kemudian dia itu tidak bisa tidur. Kenapa dia itu tidak bisa tidur? Dia itu peduli dan dia memikirkan untuk keberlanjutan dari kerajaannya, bagaimana strategi politik di dalam kerajaannya, dan dia khawatir dengan kerajaannya dia tidak bisa tidur. Tetapi karena dia lama-lama ngantuk, dia terlelap, dia tidur. Tetapi pada waktu tidur dia mimpi. Apa itu mimpinya? Dia mimpi melihat ada suatu patung yang tinggi, besar dan megah gitu ya. Dan patung yang tinggi, besar dan megah itu kepalanya dari emas, dadanya itu dari perak, perutnya itu dari tembaga, dan kakinya itu merupakan satu campuran antara besi dan tanah liat gitu. Wah, patung itu megah, tetapi komposisinya itu seperti itu. Makin ke bawah makin berkurang kualitasnya. Tiba-tiba ada satu batu gitu ya, yang tanpa tangan manusia itu gelinding sendiri. Dan batu yang gelinding sendiri itu menghantam kakinya. Dan kemudian patung itu jatuh. Dan bukan cuma jatuh, hancur lebur. Dan seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan batu kecil itu tiba-tiba bertumbuh. Dan menjadi gunung yang besar. Dan gunung yang besar itu bukan cuma besar, tapi gunung yang memenuhi seluruh bumi ini. Dan itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang, kerajaan Allah yang akan menggantikan kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Allah yang akan mewujudkan kehendak Allah di bumi ini. Nanti kita akan lihat lebih jauh, apa sih itu kerajaan Allah, ya. Nah, kita lihat di Daniel 2, saya akan bacakan sekilas ayat 34 hingga 35. Ini penjelasan Daniel kepada Nebukadnezar. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya itu menjadi seperti sekam dibagirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya bus, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan Daniel menjelaskan, pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah kerajaan Allah yang dimaksud. Kekuasaannya tidak beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kita bisa melihat bahwa patung yang dilihat Nebukadnezar adalah kerajaan demi kerajaan. Dari Babylon digantikan oleh Media Persia, dan kemudian digantikan oleh Yunani, dan digantikan oleh Romawi. Dan setelah itu akan datang kerajaan Allah. Dan kita tahu di dalam perjanjian baru, siapakah sang Mesias yang datang sebagai raja di dalam kerajaan Allah, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu datang untuk apa? Yesus Kristus datang untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah di mana kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Di mana kerajaan Allah adalah satu
tatanan dunia yang baru, di mana kehendak Allah itu terjadi di muka bumi ini. Dan kehendak Allah yang terjadi di muka bumi ini dimulai dengan satu karya penyelamatan, karya penebusan, karya pendamaian yang dikerjakan melalui salib Yesus Kristus. Karena manusia yang sudah berdosa ini tidak bisa melaksanakan kehendak Allah jikalau sebelumnya belum ditebus, jikalau sebelumnya belum didamaikan oleh Allah. Dan karya salib Yesus Kristus adalah satu karya salib yang mendamaikan manusia yang berdosa, dunia yang berdosa ini dengan Allah. Dan kita bisa melihat melalui kedatangan Sang Mesias ini, maka kehendak Allah di bumi itu akan diwujudkan seperti di surga. Inilah satu visi dari kerajaan Allah, visi yang memanggil kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk masuk sebagai anggota kerajaan Allah, untuk melaksanakan kehendak Allah. Inilah visi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan karena itu kita perlu mengingat bahwa kerajaan Allah adalah satu kerajaan yang dipercayakan kepada kita. Jikalau kita dipercayakan kerajaan bisnis, maka kerajaan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita itu berbeda dengan kerajaan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kerajaan bisnis orang-orang yang tidak percaya adalah satu kerajaan bisnis yang ditujukan untuk kepentingan, untuk keserakahan, untuk egoisme, untuk kekayaan, untuk materialisme. Tetapi kerajaan bisnis yang dipercayakan oleh Allah kepada orang percaya adalah kerajaan bisnis yang dipercayakan untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan kepada kita orang percaya. Itulah satu wujud dari kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kita bukan dipanggil diselamatkan hanya untuk satu visi, seperti yang banyak dihayati oleh orang-orang Kristen dan sering saya sebut karena ini begitu real, begitu ya. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa dia diselamatkan oleh Yesus Kristus supaya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Mengapa percaya kepada Yesus Kristus? Supaya pada waktu aku kecil, aku menikmati kebahagiaan, aku bisa dimanja-manja oleh orang tuaku. Pada waktu muda, aku bisa bersukaria, aku bisa berhura-hura, dan pada waktu tua, aku bisa apa? Oh, kaya raya, Bapak Ibu Saudara kalian. Dan setelah mati kita masuk surga. Dan kita memiliki visi, inilah visi untuk mengikuti Yesus. Tapi di sini pengajaran firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, visi untuk mengikuti Yesus adalah visi kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan Allah, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jikalau kita itu dipanggil untuk visi kerajaan Allah, maka Yesus itu mengajarkan kepada kita, jangan khawatir dengan hidup kita, jangan khawatir dengan tubuh kita, jangan khawatir dengan masa depan kita, tetapi percayalah. Di sini Tuhan Yesus itu memberikan satu ilustrasi ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Ilustrasi yang diambil adalah dalam realita hidup yang dilihat sehari-hari oleh para murid. Apa itu? Burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Dan Yesus itu berkata bahwa burung-burung di udara dan bunga bakung di padang itu diciptakan oleh Allah secara unik, sesuai dengan rencananya. Allah punya rencana tersendiri bagi burung, dan Tuhan memiliki tujuannya sendiri sebagai burung, dan Tuhan mempunyai tujuannya sendiri bagi bunga di padang. Tetapi sesuai dengan rencana Allah itu, maka masing-masing dari makhluk hidup itu dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan caranya. Tuhan memelihara spesies burung itu dari generasi ke generasi dan terus berkembang biak dari generasi ke generasi sesuai dengan rencana Allah. Demikian juga bunga di padang itu dari generasi ke generasi terus berlangsung, dan Tuhan itu memelihara mereka. Terlebih lagi kita anggota kerajaannya, miliknya, anaknya, yang memandang Allah itu sebagai Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga yang memperhatikan kita. Bapa yang di surga yang menyayangi kita. Terlebih lagi kita yang dipanggil masuk di dalam rencananya, masuk dalam rencana kerajaannya. Kita adalah bagian dari rencana kekalnya. Kita adalah bagian dari kerajaannya. Maka sebagaimana Allah itu mendesain masing-masing makhluk itu dan memelihara mereka dengan cara yang unik, demikian juga Allah mendesain kita
dan akan memelihara kita dengan cara sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika berbicara tentang jangan khawatir dan percayalah, di sini Tuhan Yesus itu memberikan satu pengajaran kepada kita. Pengajaran supaya kita itu belajar untuk percaya. Bapak Ibu sekalian, ketika mengingat bagian pelajaran ini, saya memiliki satu pengalaman yang cukup personal dengan ayat ini. Khususnya pada waktu saya itu ke Grand Rapids di Michigan. Saya pernah mengambil satu proses riset ya, dan juga studi lanjut di Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan. Dan pada waktu saya berangkat ke sana itu bukan dengan kecukupan dana begitu ya, bukan dengan dana yang pas-pasan, tetapi dengan dana yang kurang, minus, tidak cukup. Tetapi kami harus mengambil langkah untuk tetap berangkat. Dan pada waktu kami mau berangkat, Bapak Ibu sekalian, kami itu perlu belajar percaya. Mengapa? Karena begitu semua itu sudah mulai terbuka pintunya, ketahuan istri saya Ayu itu hamil, begitu ya. Sehingga kita harus memutuskan apakah kami itu jadi berangkat atau tidak. Ingat, dana itu bukan cuma pas-pasan, kurang. Ditambah lagi dengan melahirkan anak itu sudah pasti tidak cukup. Tetapi kami tetap mengambil langkah iman dan kami tetap berangkat, begitu ya. Dan kami itu berangkat ke sana dan di tengah-tengah satu kondisi mulai mengurus asuransi dari pemerintah untuk kelahiran anak, asuransinya disetujui, tetapi di sana sini itu ada hambatan, asuransinya itu tidak lancar, tidak keluar, bahkan tagihannya itu sampai sempat tertunda-tunda. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu saya memiliki satu kekhawatiran dan istri saya juga memiliki satu kekhawatiran. Di satu pagi saya itu terbangun dan saya melihat ke jendela di kamar saya dan jendela saya itu menghadap ke hutan. Dan di hutan itu saya melihat squirrel, Bapak Ibu Saudara, kayak bajing begitu ya. Dia makan kacang, makan apa. Dan saya lihat mereka itu begitu bersukaria kehidupan dari squirrel itu. Dan juga kemudian beranak pinak sebanyak-banyaknya si squirrel itu. Dan saya melihat jikalau squirrel itu bisa beranak pinak di Amerika dengan sebanyak-banyaknya seperti itu. Masa saya mau untuk melahirkan anak satu saja nggak bisa di Amerika begitu. Dan seakan-akan melalui itu Tuhan mengingatkan saya kepada Matius 6 ini. Jikalau Tuhan itu memelihara squirrel sesuai dengan rencananya, masakan Tuhan itu tidak akan memelihara hidupmu dan keluargamu itu bersama dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu pelajaran untuk percaya. Kita dipanggil untuk belajar percaya. Percaya bahwa Allah itu sebagai Raja, Allah itu berdaulat atas rencananya. Jikalau kita itu berjalan di dalam rencananya, Tuhan itu akan memperhatikan kita dan Tuhan itu akan peduli kepada kita. Dan juga kita perlu belajar untuk percaya. Belajar percaya kepada Allah sebagai pemelihara hidup kita. Terkadang kita itu skeptik terhadap pemeliharaan Allah. Kita lebih percaya kepada apa? Sebagai uang, sebagai juru selamat kita. Karena itu kita merasa hidup kita tenang, hidup kita itu damai ketika kita memiliki uang. Tetapi terkadang dengan uang yang kita miliki, kita tidak merasa bahwa kita membutuhkan juru selamat. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa juru selamat kita yang sesungguhnya bukanlah uang. Juru selamat kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang adalah Raja kita dan memelihara hidup kita. Dan Ia adalah Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Kita dipanggil untuk berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hanya mencari untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk menjadi satu bagian dari siklus hidup yang ada di dalam alam semesta ini. Tetapi kita dipanggil dengan satu rencana yang melebihi dari cuma menjadi bagian dari siklus hidup. Dari alam semesta ini kita dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Kita punya Bapa yang di surga. Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita perlu belajar percaya Dia sebagai Raja yang berdaulat atas rencananya. Belajar percaya bahwa Dia adalah sebagai pemelihara hidup kita. Ia peduli pada kehidupan kita. Tantangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali tidak dapat melihat the big picture-nya. Kita tidak bisa melihat blueprint kekal Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertanya-tanya, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya? Sehingga saya berada di sini, saya ada dalam satu situasi yang seperti ini. Kita itu tidak memiliki kendali akan masa yang akan datang.
Dan kita itu lebih merasa aman jikalau segala sesuatu itu berada di dalam genggaman kendali kita. Termasuk masa depan itu ada di dalam genggaman kendali kita. Tetapi pengajaran di dalam Matius yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Dan kekhawatiran kita tentang apa yang akan terjadi besok itu bahkan tidak menolong kita menambah sejengkal dari hidup kita. Tidak menambah sejengkal dari perjalanan kita, waktu kita. Tidak. Bahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan bukan hanya menghancurkan perencanaan kita, tetapi menghancurkan kehidupan kita. Sedangkan kita dipanggil oleh Allah untuk merancangkan hidup kita di dalam satu ketenangan, di dalam satu kepercayaan bahwa kita memiliki Bapa di surga yang mempedulikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang jangan khawatir dan percayalah merupakan satu ajakan bagi kita untuk berjalan di dalam rencana Allah. Mengapa? Karena Ia merencanakan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Kita mungkin tidak bisa melihat masa depan kita, tetapi masa depan kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, tetapi Tuhan itu memegang hari esok kita. Kita tidak mengerti, tetapi Tuhan itu mengerti. Kita tidak bisa melihat the big picture, tetapi Tuhanlah yang merancangkan the big picture. Blueprint Allah di dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah kita itu percaya kepada pimpinannya. Dan melangkah setahap demi setahap sesuai dengan pimpinannya. Yang merancangkan hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Sekalipun rencananya bagi kita itu tidak terselami. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa jalan-jalan Tuhan itu setinggi langit dari bumi dibanding dengan jalan-jalan kita. Sehingga kerap kali kita itu tidak memahami jalan-jalannya. Mengapa Tuhan itu menuntun saya seperti ini dan seperti itu. Tetapi kita perlu percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita perlu percaya. Kita tidak mengendalikan waktu kita. Tetapi Allah itu akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Sekalipun kita tidak menyelami. Sekalipun kita tidak tahu. Sekalipun kita tidak memegang kendali. Tetapi kita perlu apa? Perlu belajar untuk percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menambahkan sedikit pengalaman saya untuk belajar percaya. Belajar percaya bukan sesuatu yang mudah. Pengalaman saya di Grand Rapids itu juga disertai dengan satu pengalaman yang unik. Jadi di tengah-tengah segala kekhawatiran saya itu punya keinginan gitu ya, keinginan yang saya rasa sederhana. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, saya itu pengen gitu ya, hobi saya tetap bisa berlangsung di Grand Rapids begitu ya, untuk mengisi waktu dan sebagainya. Saya itu suka pelihara kura-kura, khusus sekalian ya. Dan pada waktu itu saya mulai coba cari kalau ada kura-kura yang murah yang saya itu bisa pelihara ya. Tapi setelah saya buka Craigslist dan sebagainya, harga kura-kura di Amerika itu tidak murah, mahal gitu ya. Mahal-mahal banget tidak, tetapi ingat kondisi keuangan saya pada waktu itu bukan cuma pas-pasan, kurang. Jadi saya tidak mungkin untuk membeli kura-kura itu, jadi saya
tutup keinginan saya itu untuk memiliki kura-kura. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian di musim spring ya, setelah salju itu meleleh begitu, anak saya itu kan selalu berangkat pagi ke sekolah dan dia pergi sekolah itu sendiri naik bus, school bus begitu ya. Dan pada waktu Christopher itu jalan keluar, tiba-tiba dia kembali teriak-teriak. Saya baru bangun pagi waktu itu, "Pa, ada apa Chris, kok pagi-pagi kamu kok nggak ke bus sekolah, kok manggil papa lagi?" Itu ada kura-kura di jalanan, itu mesti ditolongin, nanti kalau enggak itu akan kelindes mobil, katanya begitu. Dan kemudian saya keluar, saya ambil kura-kura itu painted turtle ya, itu enggak ada di Indonesia itu ya. Jadi seperti ada lukisan-lukisan Indiannya di dalam batoknya itu. Dan kemudian saya ambil si kura-kura itu dan kemudian saya merawati kura-kura itu sampai selesai dari Grand Rapids, baru saya kasih ke teman saya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, melalui pengalaman itu ya, seakan-akan Tuhan itu berkata, jikalau keinginanmu yang kecil aja, yang kelihatan sederhana aja, kamu pengen punya kura-kura seperti itu, Tuhan itu perhatikan ya. Apalagi jikalau kamu itu mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan itu memanggilmu untuk satu proses ini, maka lakukan satu proses yang Tuhan kehendaki bagimu itu. Kita perlu belajar untuk percaya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Bapa itu sayang kepada anak-anaknya. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Mazmur 103 ayat 13 hingga ayat yang ke-19. Di mana sekali lagi kita bisa melihat pemeliharaan Allah dan kerajaan Allah itu merupakan satu tema yang berjalan bersama-sama. Dan kita tidak perlu khawatir jikalau kita itu berjalan di dalam rencananya. Seperti Bapa itu sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah kita itu sayang akan anak-anak kita? Tentunya kita sayang akan anak-anak kita. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Bapa kita yang di surga memiliki kasih sayang yang lebih abadi dan lebih murni, lebih suci dibanding kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kita perlu mengingat bahwa kita itu milik Yesus, kita itu milik Tuhan, dan kita itu dimiliki olehnya. Jikalau kita itu memiliki pet, memiliki hewan peliharaan, dan kita itu sayang kepada binatang peliharaan kita akan peduli kepada binatang peliharaan itu. Jikalau Tuhan itu memiliki kita sebagai anaknya, bukankah Dia itu lebih peduli kepada kita dibanding dengan apapun juga? Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Bahkan Dia mengerti dari mana kita asalnya, karena Dialah sang pencipta kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan Tuhan tahu bahwa hidup kita itu sementara. Kita itu akan melewati satu masa tahun hidup tertentu dalam masa umur kita. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Pada waktu kita meninggal, seringkali hamba Tuhan itu berkata, dari tanah, kembali kepada tanah. Karena apa? Dari sanalah sebetulnya asal kita. Dan Tuhanlah yang membentuk kita dari debu tanah itu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal lagi. Hidup kita itu sementara, hidup kita itu akan lewat. Tapi dalam hidup kita yang sementara dan yang akan lewat ini, ada rencana kekal Allah yang diberikan kepada kita. Ada kasih karunia Allah, ada kasih setia Allah yang masuk ke dalam konteks hidup kita yang sementara dan akan lewat ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dalam hidup kita yang singkat, kita perlu mengingat, kita milik siapa? Kita milik Allah. Kita milik siapa? Kita milik Yesus. Dalam hidup kita yang singkat, kita mengingat apa? Kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, sampai berapa. Kita tidak tahu kita itu akan menghadapi kematian dengan cara seperti apa.
Tetapi apapun perjalanan hidup kita yang sementara itu, ada kasih karunia Tuhan yang kekal yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Ada satu kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk masuk dalam rencana kekalnya, rencana kerajaannya. Karena itu Tuhan Yesus itu melanjutkan pengajaran ini dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita berbicara tentang mencari kerajaan Allah, apa sih sebetulnya yang kita cari di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kekhawatiran, itu berbicara tentang prioritas. Dan apakah prioritas kita itu sudah tepat? Apakah prioritas kita itu sudah tepat? Mari kita melihat sejenak tentang kekhawatiran kita. Kita itu khawatir tentang apa sih? Kita itu khawatir tentang sesuatu yang kita anggap penting. Sedangkan sesuatu yang tidak kita anggap penting, kita itu tidak khawatir. Kenapa kita khawatir tentang karir kita? Karena karir kita itu kita anggap penting. Kenapa kita khawatir akan bank account kita? Kita khawatir akan bank account kita karena bank account kita itu penting. Mengapa kita khawatir tentang keluarga kita? Kita khawatir akan keluarga kita karena keluarga kita itu penting. Bahkan kenapa kok kita itu khawatir terhadap pet kita, terhadap binatang peliharaan kita? Karena binatang peliharaan kita itu penting bagi kita. Sedangkan sesuatu yang tidak penting bagi kita itu tidak kita khawatirkan. Mengapa kita khawatir terhadap kesehatan kita? Karena kesehatan kita itu penting buat kita. Mengapa kita khawatir terhadap anak-anak dan cucu kita? Karena anak-anak dan cucu kita itu penting bagi kita. Sedangkan jikalau itu tidak penting bagi kita, maka kita tidak mengkhawatirkannya. Nah, ada orang yang berkata, aku tidak khawatir apa-apa. Belum tentu itu tanda beriman. Tetapi bisa jadi itu adalah tanda dia tidak peduli apapun sehingga dia tidak khawatir tentang apapun. Tetapi semakin kita peduli kepada sesuatu, kita itu semakin banyak diliputi oleh kekhawatiran. Dan kita itu khawatir saat rasa aman kita itu terganggu. Selama rasa aman kita tidak terganggu, ya kita tidak khawatir. Selama kita itu yakin bahwa dalam bertahun-tahun bank account kita itu masih cukup, maka kita tidak akan khawatir bulan depan apakah kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita atau tidak. Tetapi seandainya kita itu terlempar gitu ya, jatuh ke padang gurun, coba bayangkan. Dan di situ kita hanya membawa bekal makanan dan minuman yang terbatas. Maka kita mulai khawatir akan makanan dan minuman yang kita hadapi. Mengapa? Karena rasa aman kita itu terganggu. Ketika rasa aman kita itu terganggu dengan perusahaan kita yang tidak berjalan dengan baik, ketika cash flow itu tidak bisa berjalan dengan baik, ketika bank account kita itu bukannya semakin bertambah tetapi semakin tergerus, maka ketika rasa aman kita itu terganggu, maka kita itu mulai khawatir. Dan ajaran di dalam Matius 6 ini mengingatkan kepada kita apa prioritas yang tepat. Kita perlu mengingat bahwa kita dipanggil untuk rencana kekal Allah di dalam kerajaannya untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipercayakan Allah di dalam profesi kita, di dalam bisnis kita, di dalam panggilan kita, di dalam konteks keluarga kita. Dan di sini diberikan satu skala prioritas. Kita menganggap makanan dan pakaian itu penting. Tetapi bukankah hidup dan tubuh itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Tetapi kita perlu mengingat sebagai orang percaya, hidup dan tubuh kita itu untuk apa? Hidup dan tubuh kita ini untuk melaksanakan visi yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Visi kerajaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Agar kehendaknya di surga itu terjadi di bumi ini. Agar kehendaknya di surga itu terjadi di dalam profesi kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. Untuk itulah kita dipanggil. Dan kita perlu menata dan menempatkan skala prioritas itu dengan tepat. Dan kita perlu mengerti jikalau kita itu sudah masuk ke dalam rencana Allah, maka Allah yang peduli itu akan mempedulikan makanan kita, pakaian kita, hidup kita, dan tubuh kita. Ketika berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita perlu bertanya apa sebetulnya yang kita cari.
Ketika berbicara tentang mencari, itu ada satu kesungguhan, ada satu komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencari. Sesuatu yang kita cari dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Dan apa yang sungguh-sungguh kita cari? Mungkin sebagian besar di antara kita berkata yang sungguh-sungguh saya cari adalah apa? Uang. Karena uang itu adalah juru selamat kita. Dengan uang kita bisa menyelamatkan banyak hal. Yesus Kristus sebagai juru selamat tidak kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Uang. Dan itu menyelamatkan banyak hal. Dan kita seakan-akan berkata bahwa itulah yang kita cari. Tetapi apakah betul kita itu mencari kerajaannya dan kebenarannya? Dan bagaimana kita perlu mengizinkan Tuhan menyentuh hati kita dan memutar balik orientasi kita, prioritas kita untuk mencari kerajaannya. Kita perlu meminta Roh Kudus menumbuhkan firman-Nya dalam hati kita. Meminta Roh Kudus mengubahkan hati kita, mentransformasikan hati kita. Meminta Roh Kudus mencelikan mata kita, pikiran kita, sehingga kita mengerti visi kerajaannya di dalam kehidupan kita. Dan Matius 5 ayat yang ke-6 itu berkata seperti ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bukan lapar dan haus akan uang, bukan lapar dan haus akan kuasa, bukan lapar dan haus akan seks, tetapi lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah yang akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apakah kita rindu akan kebenaran-kebenaran Tuhan? Ingin mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan, ingin hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memenuhi rencana kekal Allah itu. Rencana kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan biarlah kita itu boleh belajar untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Pakailah aku menjadi alatmu untuk melaksanakan kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Apakah kita memiliki kerinduan itu di dalam jiwa kita? Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, menanamkan benih-benih kebenaran firman, menanamkan benih-benih kelahiran baru, yang memberikan natur yang baru di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun tetapi tidak memiliki satu orientasi rohani di dalam kehidupan kita, mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku satu kesadaran dan orientasi rohani itu. Berikan kepadaku pengalaman-pengalaman rohani yang membuat aku memiliki orientasi rohani di dalam hidupku. Sehingga kita bisa berkata dan berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghidupi visi kerajaan Allah adalah menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Menempatkan kehendaknya, menempatkan rencananya menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita. Apa yang kita cari di dalam hidup ini? Bapak Ibu sekalian, kita itu perlu belajar. Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Dan di dalam anugerahnya kita perlu belajar untuk percaya. Kita perlu belajar untuk diperbaharui pikiran dan hati kita. Dan sebagai aplikasinya, kita perlu belajar berdoa. Bukan hanya meminta keberuntungan, tetapi kita meminta kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apakah rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita perlu belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita itu di dalam doa. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bukan diajarkan untuk tidak khawatir dengan cara tidak memiliki attachment. Tidak memiliki kepedulian terhadap yang lain. Maka karena kita tidak peduli terhadap apapun, maka kita tidak khawatir. Tetapi kita diajar untuk tidak khawatir adalah kita itu menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan kita yang memiliki rencana dalam kehidupannya. Dan ketaatan kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah
akan menguasai kita, melampaui kekhawatiran-kekhawatiran kita. Saya lanjutkan tentang belajar percaya. Saya sampai sekarang tetap belajar percaya. Malam tadi saya masih tetap belajar percaya untuk tidak khawatir, khotbah tentang jangan khawatir. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan pengalaman saya di Grand Rapids, Michigan. Pada waktu saya datang ke sana, saya datang sebagai visiting scholar. Saya datang sebagai pengajar yang ada di Indonesia yang kemudian melakukan satu riset lagi di sana. Dan kemudian saya melakukan satu penelitian saya dan mengikuti kelas-kelas doktoral di sana sebagai satu kelas-kelas seperti desain postdoktoral bagi saya di sana. Dan saya datang dengan visa visiting scholar J1. Dan namun kemudian saya menyadari bahwa saya masih perlu mengambil studi lagi. Dan saya masih perlu melanjutkan proses, saya masih belum selesai di sana. Saya ingin mengambil studi lagi di bidang yang lain. Sehingga saya mengambil master di bidang yang lain. Ya. Dan ketika saya mengambil master di bidang yang lain, ternyata visa saya dari J1 tidak bisa diganti menjadi F1 di Amerika. Sehingga harus pulang ke Indonesia bersama-sama dengan keluarga, mengurus visa. Dan setelah visa itu dapat, kami kembali ke sana. Dan itu di bulan Januari. Pada bulan Januari itu adalah musim yang sangat dingin di Grand Rapids ya, dan kadang-kadang ada badai salju dan sebagainya. Dan flight ketika dari Chicago mau ke Grand Rapids itu kami menggunakan connecting flight di sana dan berangkatlah pesawat itu. Tetapi sebelum berangkat, saudara sekalian, kita sudah masuk ke dalam pesawat, tetapi pesawatnya tidak berangkat-berangkat. Kemudian pilotnya itu memberikan pengumuman bahwa ada problem dengan pesawat ini. Kenapa? Karena GPS-nya mati, katanya begitu. Pilotnya orang black, pramugarinya juga orang black, dan dia berkata, saya sih tidak takut gitu ya untuk terbang tanpa GPS. Ini bukan yang pertama untuk terbang dengan blind flight gitu. Tetapi menurut peraturan pemerintah nggak boleh terbang dengan blind flight. Jadi kita tunggu GPS-nya dibetulin terlebih dahulu. Nah, itu satu kejutan tersendiri. Tetapi bukan cuma itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pesawat itu pada akhirnya berangkat, ada badai salju ya. Dan di tengah-tengah badai salju itu mesinnya pesawat itu mati hidup Bapak Ibu. Gitu. Kemudian pesawat itu goyang gitu. Goyang kena badai dan sebagainya dan kadang berhenti gitu mesinnya terus jalan lagi begitu ya. Dan terus itu berjalan dan pada waktu itu anak-anak saya tidur dengan pulas sekali begitu ya. Tinggal saya dan istri saya itu berpandang-pandangan. Ada rasa khawatir, apakah ini nasibnya begitu ya? Ternyata jauh-jauh ya jatuh aja itu pesawat begitu. Tetapi ketika saya merenungkan kembali, saya menyadari dan timbul satu memori dalam pikiran saya. Dan memori itu muncul dari Katekismus Heidelberg ya. Heidelberg Catechism tanya jawab nomor 1. What is your only comfort in life and in death? Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidupmu dan di dalam matimu? That I am not my own, but belong body and soul in life and in death to our Savior Jesus Christ. Bahwa hidupku ini, baik dalam tubuhku dan dalam jiwaku, baik dalam hidupku dan dalam matiku, aku adalah milik Yesus Kristus, Juru Selamatku. Dan kemudian ayat penjelasan itu dijelaskan tentang pemeliharaan Allah. Bahwa Allah itu tidak membiarkan sehelai rambut pun itu jatuh di luar kehendak Allah. Dan juga ada Roh Kudus yang akan menjamin keselamatan kita. Dan Roh Kudus akan yang membuat kita itu ready and willing. Ingin dan siap untuk apa? Untuk dipakai menjadi alatnya di dalam kerajaannya. Dan ketika saya mengingat bagian Katekismus Heidelberg itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran saya. Sehingga ketika istri saya melihat saya begitu ya, dia lihat kok Koko kelihatannya tenang-tenang saja, jadi saya juga tenang-tenang saja. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, bukan hanya itu, karena kondisi ekonomi kami yang saat itu kurang begitu ya, maka ada satu gereja yang begitu care kepada kami. Mereka sedemikian care-nya, memberikan supportnya baik secara emosional ya, tetapi juga mereka pada akhirnya itu menyediakan dana. Kalau kamu kurang apa-apa, pokoknya kasih tahu kami. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami itu pada akhirnya memiliki hubungan yang dekat karena mereka mempedulikan kami. Mereka itu membuka satu pintu. Pintu apa?
pintu untuk proses ordinasi saya sebagai pendeta. Dan waktu itu mereka membuka pintu, kami bisa mempendetakan kamu. Jadi ada dana yang disiapkan, sehingga ada dukungan dana yang bisa diberikan kepada saya sebagai seorang calon pendeta di situ, dengan support dari gereja. Dan pada waktu itu yang saya mengerti, saya waktu itu belum secara full time itu di gereja. Saya hanya ingin mengkomitmenkan diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan proses ordinasi merupakan satu bagiannya. Tetapi saya tidak mengerti lebih lanjut untuk apa kependetaan itu. Saya mengajar di seminari. Tetapi kita bisa melihat jalan Tuhan yang lebih lanjut. Ternyata beberapa tahun kemudian ada GKA Elion yang membutuhkan pendeta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya terdampar di sini, pelongo melihat ini gereja gitu ya, oh begini begitu, mencoba untuk memahami. Saya belum tahu persis apa kehendaknya, tetapi saya akan terus berjalan di dalam kehendaknya. Dan kita bisa melihat bahwa pada waktu saya mendarat, pada waktu pesawat itu mendarat ya, dan kemudian para penumpang itu bertepuk tangan, saya keluar dari pesawat itu dengan satu keyakinan. Tuhan itu akan memelihara saya jikalau saya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Percayalah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada siang hari ini kami datang dan kami menyadari Engkau memiliki rencana yang baik bagi kami. Berikan kepekaan kepada kami untuk mencari, untuk berjalan sesuai dengan kerajaan-Mu, sesuai dengan desain kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk mempercayakan hidup dan mati kami di dalam kedaulatan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup mati kami adalah milik-Mu, milik Bapa yang mengasihi kami, menggenggam masa depan kami, menggenggam mati dan hidup kami. Setiap keadaan kami, setiap kekhawatiran kami perlu percayakan kepada tangan Tuhan yang baik, yang menggenggam hidup kami. Dan tuntunlah kami dalam jalan-Mu. Berikan kami kepekaan atas kehendak-Mu, atas rencana kekal-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.